Nama Pho Nguyen Giap selamanya akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Vietnam. Ia adalah jenderal yang jenius yang berhasil mengusir penjajah Prancis dan kemudian memaksa Amerika Serikat hengkang. Giap adalah pahlawan besar nomor 2 setelah Ho Chi Minh yang mengantar negerinya menuju kemerdekaan. Giap yang mendapat julukan Napoleon Merah memimpin tentara gerilya yang memakai sendal jepit dari ban bekas, menyeret artileri di wilayah pegunungan, kemudian mengepung dan menghancurkan pasukan Prancis di Dien Bien Phu pada 1954. Kemenangan itu tidak hanya membuat Vietnam merdeka, tetapi juga menghapus kolonialisme di seluruh Indochina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Pho Nguyen Giap dan bagaimana strategi perang melawan Prancis dan Amerika. Pho Nguyen Giap lahir pada 25 Agustus 1911 di Quang Binh Province, Indochina. Ia adalah seorang wakil Perdana Menteri Vietnam. Ia lulus dari sebuah universitas hukum di Hanoi, Vietnam. Pho Nguyen Giap meninggal dunia di usia 102 tahun pada tanggal 4 Oktober 2013 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat 108. Pho Nguyen Giap yang meninggal pada usia 102 merupakan perancang perang gerilya tentara Vietnam. Ia adalah orang kedua yang paling dihormati di negara Vietnam setelah Ho Chi Minh dan dianggap sebagai pendiri Vietnam. Pakar dan peneliti dunia menggambarkan Jenderal Giap sebagai komandan militer tegas dan tajam dalam pertempuran, namun penyayang dalam kehidupan sehari-hari. Giap merupakan prajurit yang belajar taktik tempur secara otodidak. Kemenangannya melawan penjajah telah membuatnya sangat melegenda. Ia berhasil mempertahankan kemenangan Vietnam saat melawan Prancis. Menurut Jenderal Jean Dufour, kepala redaksi majalah pertahanan nasional Prancis, Jenderal Pho Nguyen Giap tidak hanya punya kepandaian militer alami, melainkan juga punya semangat bertanggung jawab secara politik. Ia belajar hal itu di medan perang dan belajar dari Presiden Ho Chi Minh. Kepandaian ini berdasarkan pada satu pola pikir dialektik yang amat kuat ketika menganalisis dan menilai lawannya. Giap pernah mengenyam pendidikan di beberapa sekolah seperti National Academy dan Hanoi University. Ia mendapatkan gelar di bidang ilmu politik, ekonomi, dan hukum. Setelah lulus, ia mengajar sejarah selama 1 tahun di sekolah Thang Long di Hanoi. Pho Nguyen Giap terkenal sejak ikut dalam pertempuran di Dien Bien Phu dan juga Perang Vietnam. Pertempuran Dien Bien Phu merupakan pertempuran antara Prancis dan Viet Minh. Ini juga merupakan pertempuran terakhir dalam Perang Indochina pertama. Perang ini terjadi di bulan Maret hingga Mei 1954 yang mengakibatkan kekalahan Prancis. Dan akhirnya Prancis memutuskan untuk menyudahi perang tersebut. Prancis mengadakan perang tersebut karena mereka ingin menciptakan pusat pemasokan lewat udara di Dien Bien Phu yang bertujuan supaya alur pasokan Viet Minh terputus. Namun akal Prancis ternyata diketahui terlebih dahulu oleh Pho Nguyen Giap. Giap dan pasukannya membuat Prancis frustasi lantaran Giap dapat mengepung serta mengitari Prancis. Dari sanalah terjadi peperangan yang sengit. Pasukan Prancis berusaha bangkit untuk menyerang pasukan yang dikomando oleh Giap. Namun kecerdikan Giap lebih akurat dan memaksa Prancis untuk keluar dari pertahanan mereka dan menyerah. Tak berhenti melawan Prancis, Giap juga memimpin perlawanan tentara Vietnam terhadap Amerika Serikat hingga berhasil merebut kota Saigon pada tanggal 30 April 1975. Setelah perang, Jenderal Giap tetap menjabat Menteri Pertahanan Vietnam dan Wakil Perdana Menteri, lalu pensiun pada tahun 1991. Secara profesi, ia pernah melakoni beberapa pekerjaan. Sepanjang tahun 1930-an, Giap menjadi guru dan wartawan yang menulis artikel untuk Dang Dien, serta secara aktif berpartisipasi dalam gerakan revolusioner. Ia juga menjadi Panglima Angkatan Perang hingga anggota Politbiro. Saat memimpin pasukan Vietnam melawan Prancis pada Perang Indochina pertama tahun 1946 sampai 1954, ia sadar kemampuan bersenjata pasukannya bukan merupakan lawan imbang.
Maka Giap dengan cerdik memanfaatkan keunggulan pasukan Viet Minh dalam mengenal tanah airnya sendiri. Dengan cara ini, Prancis dibuat pusing karena seperti berperang melawan tikus yang tak jelas kemana larinya, lalu muncul di sembarang tempat untuk balik menyerang. Berkat Giap pula, kepercayaan diri para prajuritnya berhasil dibangun hingga menjadi kesatuan militer yang ditakuti. Tentara yang berasal dari segenap warga itu, jiwa nasionalismenya berhasil diangkat. Puncak keberhasilan Giap terhadap Prancis terjadi pada 13 Maret 1954. Kala itu Giap melancarkan serangan besar-besaran untuk menggempur Dien Bien Phu. Selama 56 hari pasukan Viet Minh melakukan serangan gerilya, hingga akhirnya pasukan Prancis mundur dan terkonsentrasi di area kecil Dien Bien Phu. Komandan artileri Prancis di region ini syok, tak percaya alusista unggul yang dimilikinya tak mampu menahan gerakan serangan pasukan Viet Minh yang dipimpin Giap. Sebanyak lebih dari 7.000 tentara Prancis tewas dan 11.000 lainnya tertawan. Kekalahan di Dien Bien Phu benar-benar memaksa Prancis berunding dengan Vietnam. Amerika Serikat yang ingin melawan kelompok komunis memanfaatkan momentum ini dan masuk menggantikan pasukan Prancis. Amerika Serikat mengerahkan pasukan hingga 492.000 orang yang ditempatkan di Vietnam Selatan. Namun jumlah pasukan yang lebih banyak ini tidak membuat Giap gentar. Taktik perang gerilya dan pertahanan rakyat semesta terus digalakkan. Terbukti Amerika yang awalnya membumi hanguskan Vietnam harus angkat koper dengan perasaan malu. Simbolisasi kepergian Amerika ditandai dengan larinya dubes Amerika dari ruang kerjanya pada tahun 1975. Kesuksesannya melawan penjajah di sisi lain juga membuat ia dimusuhi oleh banyak elit politik Partai Komunis Vietnam. Ia memutuskan untuk meninggalkan ranah politik pada 1991 setelah Politbiro Komunis menendangnya dari elit Partai Komunis. Kendati demikian, ia kerap menyuarakan berbagai isu sensitif, termasuk masalah korupsi hingga ia memasuki usia 90 tahun. Pada tahun 2005, Giap mengatakan tak ada perang kemerdekaan sebuah negeri yang sengit dan merenggut banyak korban nyawa seperti ini. Kami terus berjuang untuk Vietnam. Tak ada yang lebih berharga daripada kemerdekaan dan kebebasan. Ingatan Giap masih tajam meski telah sepuh. Ia juga cakap bicara politik dan peristiwa terkini. Dalam usia 90-an tahun, ia masih menerima sejumlah pemimpin dunia di rumahnya yang bergaya kolonial di Hanoi. Meski secara luas dihormati di Vietnam, Giap adalah musuh bagi jutaan rakyat Vietnam Selatan yang berperang bersama pasukan Amerika dan melarikan diri dari tanah air mereka setelah perang.